Sepatu kini tidak hanya menjadi alas kaki semata, namun telah menjadi bagian dari gaya hidup yang menunjang penampilan. Ini membuka peluang bagi pebisnis lokal untuk ikut meramaikan pasar sepatu di dalam negeri. Salah satu merek sepatu yang menyasar konsumen laki-laki adalah Brodo. Yuka Herlanda memulai usaha ini pada tahun 2010. Kebetulan waktu kuliah lagi mau nyari sepatu yang size-nya 46 sesuai sama kaki saya, cari di Bandung nggak ketemu. Cari di Jakarta ketemu, cuman harganya 1 juta lebih. Jadi akhirnya kayak saya mutusin, oh ini kayak saya bisa desain lebih bagus dan bikin harga lebih murah deh. Yuka yang kala itu tengah menjalani kuliah di Institut Teknologi Bandung, mulai mencari vendor sepatu di Cibaduyut. Dengan modal sebesar 1 juta rupiah, kisah Brodo berawal dari 5 pasang sepatu. Produk ini ternyata diminati. Yuka kemudian menambah produksi menjadi 40 pasang. Dalam mengembangkan bisnis, Yuka sengaja memilih nama yang unik hingga sampai pada pilihan kata Brodo. Brodo berasal dari bahasa Italia yang berarti kaldu ayam. Pas pada masa pencarian nama itu kita lagi break, lagi baca-baca komik. Kebetulan saya nemuin komik masakan Italia. Di situ adegannya ada si tokoh utamanya dimarahin sama seniornya. Kamu ini kok masak brodo aja nggak bisa. Wah, ini apa nih brodo? Dan ngomong ke teman saya pendiri Brodo juga. Tak, ini kayak seru nih namanya Brodo. Ada unsur bro-bronya, kita berdua bro, customer bro. Jadi ya kita pakai Brodo aja biar simple, enak didengar. Pada awal bisnis, Yuka juga mengalami hambatan terutama dalam memenuhi order dari pelanggan. Waktu itu lebaran tahun 2012, permintaan lagi tinggi. Pada saat itu terus kita merasa, oh ini kayaknya kita bisa nerima nih pre-order nih. Jadi permintaannya tinggi banget, tapi kita nggak ada barangnya. Jadi kita memberanikan diri, ini kita bikin pre-order aja, customer bayar. Kita simpen datanya, kita janjiin 30 hari, udah sampai barangnya. Kebetulan saat itu lebaran, jadi baru cair THR-nya. Ternyata barangnya 60% reject, dan baru jadi 2 bulan kemudian. Jadi kita bisa memutuskan antara merefund aja semua duitnya, menyelesaikan masalah, selamat tinggal customer, atau kita bisa juga milih perlakukan customer seperti teman, yaitu kita maaf, kita jelasin ini yang terjadi, kita tahu kita salah, kita berikan kompensasi. Jadi ada yang kita kasih sepatu lagi gratis, ada yang kita kasih voucher, ada yang kita bikinin dompet, macam-macam. Untuk memasarkan produk, pria lulusan Teknik Sipil ITB ini memaksimalkan internet marketing. 80% penjualan diperoleh dari pesanan online. Selain itu, Brodo juga memiliki 2 gerai di Jakarta dan Bandung. Brodo dipasarkan mulai dari Rp195.000 hingga Rp625.000 untuk sepatu boots. Tidak hanya mementingkan desain produk, Brodo juga mengutamakan pelayanan dengan memperlakukan pembeli layaknya sahabat. Layanan pelanggan ini yang menjadi salah satu kekuatan Brodo. Pertama simple bentuknya, terus yang kedua nyaman. Kulitnya nyaman di kulit kok, nggak terlalu, biasanya kan ada yang kulit semi itu bikin sakit di kaki nih, nggak kok, nyaman. Sebagai pengembangan bisnis, Brodo juga mulai melakukan diversifikasi dengan memproduksi beragam aksesoris untuk pria. Untuk urusan desain, Brodo memiliki Ahmad Karisma Ramadan. Direktur kreatif ini yang mencetuskan pembuatan sol dengan motif ornamen parang rusak dan peta Indonesia sebagai ciri khas Brodo. Sebenarnya lebih pengen ngangkat muatan lokal kita sendiri sih. Sebagai Indonesia tuh kan kaya akan ragam hiasnya kan, ornamen Nusantaranya kaya gitu. Seharusnya menjadi satu kebanggaan tersendiri buat Brodo untuk ngaplikasiin ragam hias Nusantara Indonesia sih. Niatnya sih Brodo ini, yang pakai Brodo dengan desain sol bermotif parang ini bisa membawa perubahan atau nilai-nilai yang positif lah setelah pakai Brodo ini gitu. Dengan mengusung desain yang sederhana, kualitas bahan kulit dan produk yang nyaman dipakai, Brodo kian mencuri hati konsumen.
penjualan Brodo saat ini mencapai lebih dari 4.000 pasang per bulannya. Tertarik untuk menjalankan usaha seperti Brodo? Bagi para pebisnis pemula, Yuka menyarankan agar mereka selalu fokus. Kalau alasannya untuk mencari uang, ya saat uang yang nggak ada, alasannya hilang secara psikologis, kecewa, gulung tikar. Kalau cuma untuk jualan sepatu aja semua orang bisa, jadi harus ada ide yang lebih deep lagi dibandingkan itu. Jadi itu sih yang bikin kita sampai sekarang masih mau bangun pagi untuk kerja. Dewi Andriani, Robi Ramadan, Bisnis TV, Jakarta.